Selamat malam. Jojo Margono, legend continue. Sifat. Baik. Enggak, barusan biasa lah. Enggak, mungkin handphone gue kaget lihat rambut tuh, Ju. Maaf ya. Tapi enggak jauh, Ju. Editan rambut gue sama rambut lu di poster tadi enggak jauh, Ju. Gue Hancur pikir banget, jauh. Pat. Bangke lu. Tadi kan gue lagi di bengkel, terus gue bilang, Masya Allah, belum bikin yang Juju. Udah gitu orang gue ngeliatin nih, Pak, maaf Pak, ini Juju dari dulu rambutnya emang bulat begini Pak. Iya, saya bikin gimana? Udah lo potong-potong aja, yang penting setengah jam, nggak nyampe setengah jam jadi. Pas jadi gini, gue gini, anjing, kenapa dia bulat banget ya? Udah sikat aja, gue bilang, nggak apa-apa lah. Iya, parah banget. Tapi ikon lu baru nongol aja Ju, langsung ikon anak muda zaman sekarang. Gila Ju. Perubahan lu Ju. Kalau aja mereka tahu lu dulunya gimana Ju, Masya Allah Ju. Iya. Ju. Dulunya sebelum ketemu lu sih ini Fat, gua anak baik-baik Fat. Iya. Kalau baik kan sampai hari ini juga masih di pesantren, Ju. Oh, masih. Masih kan? Masih kan? Lo tau gak, saking baiknya kita nih, Ju ya. Saking kita nih, kita berdua baik ya. Besok tuh puasa lo, Ju. Orang pertama yang gue harus minta maaf adalah lu dan teman semua yang ikut live di sini. Iya kan? Benar. Itu loh. Menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan. Amin. Mohon maaf lahir batin. Dari awal sama-sama. Mohon maaf. Yoi, Ju. Pertama nih, lu bener-bener orang pertama nih, asli nih. Dan mohon maaf nih karena ngobrolnya sama Rifat nih kan, kadang-kadang mungkin ada kata-kata sopan yang nanti keluar, itu mohon dimaklumi. Itu dia tuh. Karena biasanya kalau nongkrong sama Rifat ngobrolnya suka kemana aja kata-kata sopan gitu. Ju, gue sangat amazed sama lu Ju ya, sangat amazed nih. Kenapa Pak? Enggak, lu satu-satunya orang yang gue kenal nih Ju ya. Bener nih, ini nggak bohong gue. Yang mobilnya lebih terkenal daripada orangnya Ju. Iya, tai. Gokil banget. Itu gimana? Ju, coba Ju, diceritain nih Ju. Orang mungkin nggak tahu, gue aja nggak tahu Ju. Gue aja nggak tahu kenapa mobil lu bisa terkenal banget. Mini di Jakarta itu ada ratusan. Kenapa harus lu gitu loh Ju? Kenapa gitu? Mungkin karena gue pakai harian kali Fat ya. Iya. Mungkin karena gue pakai harian. Jadi benar. Mungkin kan kalau kita di jalan gitu kan nggak terlalu, mungkin kalau seliwatan gitu kan nggak terlalu kelihatan siapa yang nyupir gitu. Iya. Tapi belum tahu orang-orang belum tahu tuh. Belum jujur banget tuh. Tapi fakta bahwa mungkin plat nomornya juga alhamdulillah gue dapetnya catchy gitu ya, WRC gitu, gampang diingat buntutnya. Iya. Itu nggak milih lo gue. Nggak serius itu lo. Plat nomornya. Nggak bener. Serius Pat, gue nggak milih. Gue bener-bener cuma yang gue pilih nomor tuh motor-motor gue. Iyalah. Sampai Samsat aja tahu lu tuh segitu Ju. Nih mesti WRC nih. Nih mobil nih bakal jadi ikon WRC-nya Indonesia. Gila, gue pas pokoknya gue kan balik nama. Ya udah bayar pajak, balik nama, ganti warna. Begitu Nopol Pil nggak mau gue, mahal sekarang Nopol Pil 5 tahun bayar gitu. Wah udah, abis itu datang tuh normal serah deh nomornya berapa gitu. Begitu nyampe, wih gila WRC, alhamdulillah. Gue nggak tahu, gue pikir lu duit dengan sengaja, karena kalau duit dengan sengaja juga masuk akal Ju. Ya lu gitu, kita kan ikutan rally udah lama ya. Ada kali. Kalau mobil tahun. Enggak. Iya, kalau mobil kan? Enggak gua. Mobil gua akui enggak deh. Enggak ya? Enggak. Gua aja kemarin mau tahunnya itu sih. Gua kemarin mau minta buat itu hijau mobil gua. Mas mau pilih nomor Mas. Ya, pasti enggak ada yang pakai kan, nomornya 356 yang enggak ada yang pakai lah. Buntutnya nama gua bisa pula gitu kan.
Pokoknya sama pajaknya, mainnya apa segala macam ya 12 juta lah gitu, sama berapa tahun kan? pajaknya. Gue bilang, Masya Allah Pak, duit segitu gue masih bisa pakai buat banyak hal Pak. Ya udah deh, yang ada aja deh, ntar lagi jadi deh nomornya deh. Iya, 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 makanya. iya. Tapi ikonik, Nah tapi itu sih, ikonik. tapi iya itu mungkin yang pertama karena sering, karena gue pakai harian, jadi mungkin sering mondar mandir, dan ketika gue pakai ngantor itu kan, jadi gini, gue ngantor tuh kalau gue banyak meeting, which is gue ke kantor klien-klien gitu, itu gue bawa mobil. Tapi kalau gue hari itu nggak banyak meeting, gue ke kantor bawa Vespa. Jadi semua semua yang lu taruh di Instagram lu itu bukan Instagram mobil ya, emang itu daily driving vehicle lu aja. Iya kan? Iya. Lu tuh sebetulnya tahun 60 naik time travel ke tahun 2020 apa gimana sih sebenarnya? Enggak lah, kan kasar-kasarannya gini lah, kalau gue pribadi nih, gue udah kecebur banyak, habis jajannya udah banyak, nikmatin sepol-polnya lah gitu. Oh, oke. Tapi lu gue nggak nyangka nikmatin juga sepol-polnya gitu. Lu nggak nyangka juga. Nggak nyangka bahwa apa? Gue udah pernah lihat mobil lu kan. Gue udah pernah lihat mobil lu. Gue nggak nyangka juga. Lu kan udah berulang kali bikin mobil juga dari zaman ke zaman. Menurut gue masterpiece lu emang ini sih. Ini masterpiece banget. Gila segitu bagusnya mobil lu. Bener Pak, bener. Karena setuju gue, karena ini tuh bener-bener yang apa ya? Gue udah akhirnya banyak belajar banget deh gitu. Udah kasar-kasarannya sih gini deh kali, Fat, zaman kita dulu nongkrong Edi apa segala macem, danain mobil, danain CJ zaman dulu kan. CJ kita CJ berdua sih, CJ sih lu dah juaranya, danain Remco gitu. Kala itu kan boleh dibilang nggak ada guidance lah gitu. Spion kecil pasang aja keren, ngelihat kiri mah buta kita. Nggak bisa. Udah gitu, the mirror on the rear is closer than the rear appear. Dan the appear, ya. Orang spion LHD dipasang di mobil RHD, berantakan gitu, nyupir di kanan kiri mah buta gitu. Nggak ada yang kelihatan. Gitu kan. Nah, makin kesini kan, alhamdulillah udah sempet ngerasain kemana-mana lah gitu, udah banyak belajarnya juga. Terus alhamdulillah juga ada rezeki juga. Ya udah, si Mini ini sih bener-bener buat gua, ini dia nih, udah ini gue mau simpen, emang gue udah pengen banget lama. Alhamdulillah kesampaian, ada rezeki, impa deh, pol-polin sekalian udah gitu. Iya, tapi untungnya lu bukan ini kan, apa namanya, kata anak gini, pura-pura jadi kolektor padahal pedagang. Enggak kan? Lu tuh belum kan? Lu bener-bener ngebangun mobil ini dengan hati lu bikin sebisa mungkin karena lu juga udah punya niat. Udah deh kayak gimana. Tapi ya gara-gara lihat mobil lu nih di luar cerita yang segalanya deh, gara-gara lihat mobil lu, gue jadi confident sama lo bangun mobil tua. Mobil tua zaman dulu ternyata disetirnya normal kan? Ya begitu gitu loh mobilnya. Iya kan, bukan yang kabur-kabur setirnya apa segala macam waktu keluar dari showroom. Ya bagus mobil tua juga. Iya. Asli. Dan kalau ini juga apa? Dan kalau apa? Ladies first. Enggak, kalau kita bisa bikin mobil yang segitu sempurnanya ya, yang tadinya semua orang mendeskripsikan udahlah nggak bakal lah kita restorasi mobil di Indonesia lebih bagus daripada luar negeri, nggak ada, udah bullshit menurut gua. Itu tinggal lu ketemu sama siapa, lu mencari literatur yang benar, dan keuntungan kita adalah labor cost kita luar biasa, bisa affordable dibandingin di sana. Lu bayangin Ju, bangun mobil lu Ju, bangunlah sana di Amerika, kalau nggak bonnya 3 kali harga mobil, iya beres. Iya hancur kan. Banyak yang nggak tahu tuh Ju, banyak yang nggak tahu. Oke. Kalau gue sih pas ngebangun nih mobil sih jujur aja sempet ke beberapa bengkel lah gue. Jadi sampai akhirnya ada teman kita, Anja Hidayat tuh. Anja Hidayat. Iya, Anja Hidayat yang merekomendasikan gue ke Arista.
Oh, Anja. Gue nggak. Oke. Anja Hidayat, karena mobilnya Anja juga itu yang bikin gue jadi gue pernah bawa mobilnya Anja 3 hari gue bawa pulang. Itu dia Rover manual mau dijual kala itu, jadi udah lu bawa aja mobilnya. Yang bener lo, iya gue bawa tuh, mobilnya enak, wah enak banget nih naik ginian di Jakarta tuh tahun 2010 kalau gue nggak salah, 10 apa 11 lah gitu, enak banget gitu. Nah udah lama. Begitu gue dapet Mini gue tanya lah sama Anja, kan gue udah ke beberapa bengkel tuh, gue tanya lah sama Anja, lo ada rekomend bengkel Mini nggak? Gue mau restore nih kayaknya begini. Lu coba Arista aja, kasih lah Instagramnya. Gue dari Arista, tukang nomor telepon, ketemuan, ngobrolnya enak. Ngobrolnya enak. Dia apa namanya? Bener-bener kayak nanyain gue maunya apa dan segala macem gitu. Gue maunya begini, gue maunya begitu dan segala macem. Abis itu ya udah jalan lah tuh projectnya. Salah satunya adalah challenge waktu itu adalah gue bilang Marista, gue mau nih mobil gue pakai harian, bisa gue pakai harian. Dia menyanggupi itu. Begitu udah jadi sebulan pertama lah gitu, dia agak kaget ternyata. Kenapa? Dia kaget karena dia ngomongnya begini, itu lucu juga sih. Dia ngomongnya gini ke gue, wah Mas Juju, Rista sih nggak nyangka ya, Mas Juju mau pakai harian. Lah kan dari awal gue bilang tak, iya Mas, 95% customer Rista ngomongnya juga gitu Mas, mau dipakai harian, makanya mobilnya ya udah Rista bikin supaya bisa dipakai harian. Tapi yang kayaknya yang benar-benar disiksa harian kayak Mas Juju doang gitu. Gue bilang ya tak, ya emang kan dari awal gue emang niatnya mau gue pakai harian, ya udah gue pakai harian gitu. Dia pikir cuma janji kecap doang ya. Makanya pas kedua kali gue ngebangun Vespa, tak, nih Vespa mau gue pakai harian, tenang Mas, Rista udah paham Mas Juju sekarang. Gitu. lucu sih. Jadi kalau gitu. Lo ngeliat yuk, lo kan lo di custom iya, di restorasi authentication juga iya, ya kan? Lo ngeliat deh yuk, bedanya orang ngebangun mobil tua zaman dulu sama orang ngebangun mobil tua zaman sekarang, oke? Kalau mobil tua zaman dulu, ya, mobil tua zaman dulu memang mereka memperlakukan itu sebagai ini mobil tua aja, ya udah, gue bangun sekadarnya. Tapi kalau sekarang nih, orang tuh udah punya rasa back in the days kan, gue pengen tahu dulu kayak gimana, glamourity-nya kayak gimana, nikmatnya kayak gimana. Nah, tapi banyak juga yang orang-orang nih yang bikin salah waktu bangun mobil. Ya kita-kita lah dulu deh, nggak usah orang-orang nih, ngomongin kita aja deh. Dulu gue bangun, gue inget banget tuh, gue mau ngebangun CJ gue, ya kan? Nah, gini, gimana Fat? Enggak, pokoknya gue mau cepet deh, udah deh, pokoknya chat aja dah segala macam. Ini bodinya copot apa enggak, ya kan? Itu kata-kata kalau bangun CJ kan. Cabut bodi apa enggak nih? Kalau cabut bodi resikonya apa enggak? Kalau cabut bodi resikonya nanti mounting bodinya mungkin udah agak melintir dikit, nanti nggak bisa dipasang lagi, bla 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 segala macam. Ya udah nggak usah deh. Udah, yang penting pakai kan. Mobilnya jadi Ju, kabur kanan Ju, sasisnya naik sebelah Ju. Gara-gara kita pingin buru-buru. Plat nomor apa? 20H ya? B20H. Masih ada Ju mobilnya. Masih ada sampai sekarang. 20H masih ada ya? Masih ada mobilnya. Masih pakai platnya. Iya, termasuk. Udah begitu. Dalam keadaan begitu. Ada harinya lah nanti gua akan Mopar. Iya. Kanvas Mopar. Iya. Masih. Iya. Dan gua masih nyimpen Ju interior full biru di box. Wah, astaga. Interior warnanya biru. Termasuk konsol. Iya, sisa-sisa kejayaan dulu. Termasuk konsol. Dashboard, door trim, sarung jok depan atas bawah, belakang atas bawah, sarung roll bar ke depan. Tapi dashboardnya gue inget banget, dashboardnya itu adalah dashboard yang nempel coklat sekarang nih,
itu gue cat dari biru jadi coklat, tapi bisa dihapus catnya. Gue udah tahu dari awal bisa dihapus catnya, tapi biru gitu. Gue tahun lalu nelfon Ando, oh nggak salah, gue nanya kan, Dok, yaudah bangun, dia bilang masih ada nggak sih Fat dalamnya biru? Ya masih ada, orang gue simpen kok gitu. Yaudah gue bayar deh. Ya emang kenapa sih biru-biru doang? Wah Fat, harganya sekarang ya Masya Allah. Gue yang bener loh. Bener, iya, Jigo. Masa interior saja jalannya Jigo? Enggak, gue bener juga. Gue belinya juga Jigo. Satu potong 25.000. Ini apa? Waktu gue beli 25.000. Ini bangku depan 25.000 atas, 25.000 bawah, belakang juga. Jadi modalnya tuh gocap 150.000. Iya. 25 juta sekarang. Tahun yang lalu. Iya 25 juta. Nggak ada, lu beli tanah juga kalah harganya. Kalau ikut investasi sama interior CJ beda udah. Gawat ya. Gila. Terus bangun CJ dulu. Nah bangun CJ. Jadi kesalahan yang paling kita lakukan dulu adalah pingin buru-buru, yuk. Pingin buru-buru. Pingin kelihatan mobilnya itu di zaman itu orang lagi bangun apa? Jeep. Wah, bangun CJ. Ini nggak lagi bangun DX, Lancer SL, semuanya gitu kan. Siapa cepat kayak dapet piala gitu. Padahal nggak ada urusan banget ya. Nggak ada, mobil tuh nggak ada zamannya, nggak ada. Lu bangun, selera lu apa, lu nikmatin gitu. Bener. 2003 gue bangun Sierra tuh. Gue bangun Sierra dari Bangke. Tahun 2003 gue bangun Sierra dari Bangke. Cuma 5 bulan apa 6 bulan. Oke. Lempeng. Warna hijau. Hardtop kaca gede yang Sierra 85. Kaca gede coklat. Gue bangun buat temen gue. Kaca atas? Enggak, bukan panoramik. Ini kaca kotak. Iya. Gue bangun. Elstar Chrome, BF Goodrich. Asik, itu lu banget. Lu gak bisa lolos dari itu, Ju. Lu kalau bisa mini lu dipasangin Elstar Chrome, BF Goodrich lu pasangin tuh kayaknya. Iya, waktu itu gue colokin Elstar Chrome 7 inch sama Goodrich. Tapi BFG-nya empty waktu itu. Oh iya. Udah, kelar nih 5 bulan. Begitu dipakai, bau bensin dalamnya, Pak. Selang hawa aja nggak bener. Anjir, gara-gara buru-buru itu bener. Jadi emang yang penting tampangnya dapet dulu deh. Pakainya sih ntar sambil lalu gitu, sambil berobat jalan. Itu normal ya. Itu normal banget ya untuk orang-orang yang nafsuannya gede ya, kayak kita dulu juga nafsuannya gede, udah tahu nih mobil berharga, mumpung lagi zamannya sikat aja pokoknya sampai jadi. Sekarang akhirnya gue tuh suka nahan diri yang luar biasa, kayak gue ngebangun mobil sekarang. Yang paling penting nih, Ju, paling penting dari semuanya, karet dapat dulu komplit. Oke? Iya. Mesti dapat karet dulu komplit, semua yang kita perluin. Kalau perlu lu bisa dapetin mounting body komplit, lu bisa dapetin semua selang-selang. Pokoknya urusannya rubber deh. Semua rubber di mobil, karena yang udah pasti tepok tuh rubber. Besi masih bisa, karatan masih bisa lu chrome lagi, ya kan? Habis itu wiringnya tuh, kabel-kabel tuh, lu lihat deh. Mobil sekarang ya, kan segala macam merek udah punya ini ya, classic center ya sekarang ya. Somehow apaan juga di classic center ya. Iya kan? Betul. Nah kalau bikin mobil tuh yang kalau lu lihat kadang-kadang lu ngeliat, gila harganya mahal banget nih gitu ya. Tapi percayalah, lu akan lebih mahal ketika lu harus mengulang mobil yang sudah jadi. Pasti. Benar banget. Sama ini, kalau pengalaman gue pribadi sih, gue 2009 gue itu masih belajar tuh, asli gue masih belajar dari yang tadinya nge-restore Vespa gitu ya, restore Vespa, ada kan spare partnya di mana-mana gitu. Dapatlah Honda Dax SP70. 70, merah putih. Benar, merah. Ceburin lah restore, belum punya spare partnya. Caburin dulu aja, masukin bengkel. Gerak dikit baru ini spare partnya enggak? Motor ini enggak? Iya, dikit ini spare partnya, ntar aja cari gitu kan. Iya, kagak tahu kita
itu tuh ceburin aja, masukin aja dulu bengkelnya, nggak urusan spare part mah gampang lah, ini mah Honda sama pasti banyak gitu, sotoy gitu ya kan. Cari kagak ada, Fat. Sampai gue akhirnya chattingan pakai Messenger sama Ade Habibie yang lagi ada di Belanda. Gue chatting Ade Habibie karena dia punya ST70 Honda Dax juga. Gue nanya tuh sama Ade, apa kabar lu, Dek? Masih di Belanda, masih bla 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 segala macem. Dek, lu kalau beli spare part Honda Dax di mana, Dek? Gini. Oh, di sini. Ya anjing, di Belanda. Gembel dah. Ya udah, akhirnya minta linknya, ya udah tuh. Jadi lama banget. Akhirnya setelah itu, setiap kali gue mau nge-restore, gue make sure dulu perintilan udah ada. Perintilannya udah ada. Iya. Kayak Mini ini bahkan sebelum masuk ke Rista, gue udah punya peleknya, pelek ring 10, bannya. Gue udah punya grill, udah punya bumper, lampu-lampu tuh udah ada baru semua. Iya. Dan jadi, udah mulai listing tuh begitu. Mika lampu-lampu itu adalah kewajiban nomor 1 yang mesti lu punya. Karena mobil sebagus apapun, Mikanya burem, udah deh, kelar deh, game over. Game. Langsung gini, lu ngechat di mana sih? Gitu. Padahal efek mata doang. Tapi chatnya nggak bagus-bagus amat. Lu tempel Mika lampu baru. Wih deh, gila, seger amat mobil. Iya, gitulah kira-kira. Gua aja bela-belain nenteng kaca dari Malai kan. Mini gua kaca, Fat. Kaca. Gara-gara ini. Geblek juga lu. Jadi nih mobil kan emang originalnya kacanya mereknya triplex. Iya, betul. Oke. Ada satu di kaca belakang kiri itu bukan. Itu bukan triplex. Jadi pas gue lagi ke Malaysia, nanya lah gue, lo jual kaca triplex nggak yang pop up? Ada nih. Wah, lihat, waduh, cakep nih, gini-gini. Berapa duit? Berapa ya? Sekian lah gitu. Buset, mahal amat. 4, dia bilang gitu. Oh enggak, gue cuma butuh 1, bilang. Oh enggak mau jual gue kalau 1. Buat apaan? Gue nggak bisa jual lagi nanti. Lu kalau mau beli 4-4-nya. Bangke nggak? Gue beli 4-4-nya, Mat. Demi 1. Iya, gue beli 4-4-nya. Butuh 1-nya, iya. Terus, tapi triplex semua udah sekarang. Yang penting kan ya udah gitu. Emang ada begitu-begituannya. Iya. Iya bener. Ujung kaca tuh penting tuh ya. Ujung kaca ada cap itu tuh. Kecil doang padahal ya. Aduh, gue tahu banget tuh rasa tuh. Nah, kita main apa lagi ya? Lu tuh kan ini apa aja dimainin ya, Ju ya? Enggak juga lah. Yang gue demen aja. Gila, dulu gue nitip Vespa gue tahun berapa tuh di rumah lo ya? Vespa tahun berapa tuh, Fat? Berapa tahun tuh Vespa di rumah lo? 3. Lama tuh. Dulu itu loh, lampu bawah sama lampu atas tuh. Iya, kan? Farobaso sama itu. Udah ke Bali sekarang. Fat, ngomong-ngomong gue mau tanya, Swanek Fat, tuh yang 56 mumpung ya? Apa? Swanek 56 ya? Mumpung kita lagi ngobrol nih, Fat. Gue lah tiba-tiba kepikiran, dan gue kalau ketemu lu lupa mulu gitu. Gue mau nanya sama lu, Fat. Lu kan anaknya rally banget nih ya. Balap banget lah gitu ya. Iya. Ini tanpa maksud apapun deh, Fat ya. Ini gue cuman benar-benar pure penasaran aja gitu, Fat. Lu ngapa bangun mobil rally basicnya MPV, Fat? Nah, ini sih benar-benar gue penasaran aja gitu. Iya kan? Ini benar-benar gue penasaran. Gue sampai deg-degan udah ditanyain sama lu, Ju. Gue kenal sama lu udah 25 tahun, tuh gue tanya ini deg-degan, Bang. Ya, karena nggak tahu ya gue ya. Lu kan, gue kenalnya lu dari dulu kan lu mainnya CJ lah gitu. Lu main Trueno. Lu main Karmann Ghia. Iya.
mobil rally lu juga bener gitu, VR4, Evo semua generasi, Mr. Fox gitu. Kenapa tiba-tiba lu bikin MPV, Fat, jadi mobil rally, Fat? Ini kalau ada semua wartawan yang nonton detik.com, CNN, semuanya gue bakal masuk nih. Ini bener-bener pertanyaan yang ini Rifat ngapain sih gitu. Iya. Gini. Oke. Pertama-tama lu inget gue pernah naik Pajero dong buat balapan nih. Pasti lu tahu lah. Kita kan selalu balapan sama-sama ya Ju ya. Pajero balapan. Pajero gue yang pertama ya Ju ya. Yang pertama. Yang Pajero kan Pajero ada 2 kan. Yang pertama itu beratnya 2,150 ton. 2150. Oke, beratnya minta ampun mobil. Tambah lu 200 kilo. Udah gitu navigatornya Indra tambah 150 lagi, 350 lah berdua lah. Pajero yang ngelipet tuh yang pertama ya? Yang ngelipet yang pertama. Oke. Jadi gara-gara mobil itu kan kuncinya sebetulnya bukan mobil yang kencang banget ya Joy, tapi shock breakernya bagus banget ya. Kira-kira gitu kan ya. Yaudah oke. Gua nggak confidence banget naik tuh mobil dulunya, mau balapan. Karena ya zaman itu kan Cherokee. Apex atau UTV yang 16.000 RPM. Nah, udah gitu, ya udah gue cobain naik Pajero nih gede. Ya udah sip, ternyata mobilnya bisa di-handling. Ya udah oke. Pajero nomor 2, Ju. Pajero nomor 2. Itu mobil sasisnya bodinya turun 25 cm dari aslinya. Turun 25 cm dari aslinya. Ya. Jadi gue duduknya itu kalau ini kan sasis, ini kan body nih, ya kan, gini kan. Tapi begitu gue duduk, itu masih ada 1 jengkal dari kepala gue ke atas, ya. 1 jengkal tuh. Jadi gue ada kemungkinan gue bisa turunin bodinya, slup aja. Jadi bangku gue nempel di sasis, pendek kan. Nah, dan yang itu mesinnya mesinnya V8, ya horsepowernya 370-380 gitu. Nah. Ini adalah momentum terbesar kenapa gue confidence bangun mobil apa aja. Itu Pajero, Ju. Waktunya sama Evo 10 sama persis, Ju. Gue tes 3 balapan. Sama persis waktunya itu Pajero. 3 balapan, Ju. Ya. Dan itu mobil nih waktu SS sama Evo 10 persis 0-0 dead sama. Lu enggak percaya kan? Itu mobil segitu. Benar, segitu kencang ya. Dah. Dan itu mobil beratnya 1,7 ton. Ya kan? Evo berapa? 1,7 ton. Evo kalau grup N 1,5. Beda 200 kilo lagi tuh. Ingat yuk, jangan lupa tambahin juga Rifat 200 kilo. Jadi 1,7 juga. Nah, pada suatu hari keluarlah nih Mitsubishi Xpander kita ini kan, ya kan? Nah, gue tahu aja mobil lagi di R&D apa segala macam gitu, tapi gue gak pernah ngerasain mobilnya. Terus satu hari gue diundang juga ke Jepang. Ini cerita bener-bener realnya nih. Diundang ke Jepang cuman beberapa media plus gue, karena gue harus nyobain mobilnya kan. Baru 3 tikungan. Ini track buat secret, inilah locationnya di Jepang lah. Baru 3 tikungan. Apa tracknya? Jadi dia bikin kayak tempat slalom gitu, Ju, jalan kecil gitu, terus ada gravelnya, terus ada lu tau gak gilanya nih tempat nih. Ini tempat ada oval ring gede gitu ya, sekali muter tuh 2 kiloan apa 3 kilo. Tapi Ju di situ dia punya track ya, di jalan lurus, dia punya 3 jalanan, Ju, 4 jalanan representatif jalanan Indonesia. Jalan tol Indonesia aspalnya gini, jalanan iya beneran. Jalanan Indonesia aspalnya gini, yang jalan tol ini, jalanan provinsi gini, gitu-gitu lah Ju, bener. Gokil. Di situ, gue baru start nih Ju, keluar dari tempatnya, gue belok, gue inget banget balik arah kanan, balik arah kiri, terus gue masuk gravel, jalanan gravel gitulah kayak lo di Pasir Bungur gitu, jalan gitu. Gue slidingin Ju, gue sengaja banget gue slidingin, itu bener-bener plek kayak gue nyetir Evo 10 Ju, plek. Gini ya, bukan panjang mobilnya, tapi setir sama jalanannya. Gue bilang sama sebelah gue, sorry deh, gue mau nanya sama lo. Ini mobil ada hubungan sama Evo 10 nggak suspensinya? Kenapa? Karena feedbacknya kayak Evo 10 banget. Terus dia nanya, kok lo tahu lo siapa katanya gitu? Hehe,
Tenang dulu, Jack. Ya nggak? Gua tau nggak? Gue bilang apa? Iya, gue soalnya pembalap Mitsubishi. Terus gue brand ambassador Mitsubishi Indonesia, bla bla segala macam. Oke, iya kan? Gue udah happy banget nih. Lu tau nggak dia siapa, Ju? Siapa? Dia yang bikin Evo 1 sampai 10, Ju. Mati gue langsung segede gini, Ju. Segede gini. Dia test drivernya Evo yang ngecun suspensi, center disc segala macam. Gue ketemu dewanya Evo, Ju. Dia, Ju. Dari itu kelar muter tuh, gue ngobrol sama dia 2-3 jam, Ju. Asli. Dengan semua ide-ide gue gitu kan. Udah dengan beride, mobilnya kan belum ada. Udah pas mobilnya keluar, gue bawa ke bengkel, gue jajarin, gue naikin di jembatan berdua sama Evo 10, Ju. Oke? Dan sebelah jembatan ada Pajero. Pajeronya itu lebih panjang jauh daripada Expander. Ingat ya, lebih panjang jauh, lebih berat jauh, masih berat bedanya 300-400 kilo. Iya nggak? 300-400 kilo lebih berat. Udah nih. Jadi pas tuh Evo turun, gue naikin lagi Pajero di sebelahnya tuh Expander. Gue ngeliat gini. Pas turun, gue bilang sama mekanik gue, kita jadiin mobil rally aja, Pak. Semuanya juga, lo yang bener dong, yang bener aja lo. Ini mobil buat ketujuh nih. Gue bilang, tenang. Tunggu dulu. Jangan kaget dulu. Gini nih. Gue gambar dulu. Kalau tampangnya jelek, kita nggak jadi. Oke? Itu dulu yang penting. Oke. Jadilah gue cari, di malam itu gue scrolling Instagram, scrolling. Siapa yang bisa dijimot nih? Siapa yang bisa dijimot? Ketemulah gue anak satu ini namanya Yoga Budi. Siapa itu namanya Yoga Budi W gitu namanya. Terus gue lihat, anak tuh lucu juga ya. Gue nggak kenal dia siapa, segala macam. Akhirnya gue ini teks dia, enggak, ini saya Mas Rifat, ini segala macam gitu. Maaf Mas, ini Mas Rifat Sungkar pembalap itu. Iya, bener Mas ini. Aduh Mas, saya seneng banget nih Mas ditelepon Mas Rifat. Saya dari kecil punya poster Mas Rifat. Masya Allah, kenapa dia punya poster gue di tempatnya dia. Kemudian gue minta tolong gambarin deh mobil ini bisa jadi apa enggak. 2 minggu gue nunggu, pas keluar juga gambarnya bagus banget. Ya Allah. Gue bilang, jadi bungkus dah. Bungkus. Pas udah jadi nih, bungkus nih. Oke, kita jadi mobil rally beres, sip gitu. Udah gitu gue nanya pertanyaan gue berikutnya. Ini kalau ikut rally kelasnya apa ya? Ya, itu dia. Baru mau gue tanyain, Pak. Akhirnya, itu gue, bodohnya gue, 2 minggu gue nunggu gambar. Gue nggak nanya siapa-siapa. Saking excitednya aja gitu. Iya kan? Akhirnya gue sana sini, gue telepon semua temen gue. Gue telepon temen gue nih gue inget banget nih. Gue telepon temen gue di Ceko karena di sana ada Protocar. Gue telepon temen gue di Argentina karena di sana ada Maxicar, which is yang open championship gitu, mobilnya bisa dibikin. Gue telepon ke Belgia karena dia ngurusin R5. Gue telepon ke Jepang, gue pengen tanya sama Cusco yang tim gue dulu karena dia bangun mobil yang namanya EP4. Tapi ya EP4 Formula lah gitu. Akhirnya gue tiba-tiba di minggu itu, pokoknya 2,5 tahun yang lalu, si Brandon Reeves, temen gue yang keribo kayak lu juga tuh, dia bilang, Rifat, gue habis testing nih naik mobil EP4, lu harus coba. Mobil EP4 itu apa ya kan? Akhirnya dijelasin segala macam. 2 minggu kemudian gue berangkat sama JJ ke New Zealand testing EP4, oke? Pas gue testing EP4, Ju, asli Ju, ya, asli Ju. Gue langsung bilang gini, gila, akhirnya gue balapan bentar lagi. Naik mobil gede kan, mobilnya gue kirim ke New Zealand dengan segala macam cerita, segala macam. Lo tau gak orang pertama? Dia kan di foto ya, kan nggak ada Expander di New Zealand kan, nggak ada kan? Ya. Gue cuma kasih foto, nanti gue kasih lihat foto lo. Gue foto di rumah gue, ini Pajero nih Expander. Jadi dia punya gambaran lo kira-kira. Nah, mobilnya sampai lah 2 bulan apa 3 bulan dulu ke New Zealand. Lo tahu telepon pertama dari New Zealand bilang apa? You must be kidding me. Are you joking? You want to drive this car as a rally car? Are you lost your mind? Gitu. Gila. I don't think so. Gitu. Lu ide lu kelewat hebat. Lu mau bawa 8 ban serep di dalam mobil lu mau bawa 4 penumpang di sini katanya. Gue bilang, hey man, gitu kan, lu pikir pakai otak lu, gue bilang gitu.
Itu mobil gedenya mirip sama Evo 10, oke kan? Entengnya 200 kilo lebih enteng daripada Evo 10, oke. Itu mobil penjualan nomor 1 terbesar di Indonesia, MPV, oke, gitu kan? Sekarang kalau gue mau balapan, tiba-tiba gue naik mobil apa, Skoda gitu, siapa yang ngerti? Ya kan? Gue mau mendekatkan keluarga yang suka belanja, nonton mobil balapnya. Gue bilang, lu gila, dia bilang gitu. Itu orang yang lihat New Zealand bilang gitu, lu gila katanya. Lu punya ide paling gila yang pernah gue denger dalam hidup gue. Gue bilang, it's okay man, you have to be different, no just do it. Gue bilang gitu. Ya udah. Lu tau gak, tapi yang paling hebat dari semuanya hebat nih ya, pas mobilnya jadi Ju, ya, gua datang ke sana sama Om Wiwi sama Choice yang bikin yang kita ngedrive kan bareng RFT sama Rally New Zealand. Gue datang, terus yang tunernya datang, yang bikin konstruksi datang gitu. Di hari pertama masuk nih mobil ke SS sih, Ciklek gitu kan. Kita cuma bilang gini, udah kita toss coin aja deh. Either this is the best idea ever, or this is the dumbest thing ever in our life. Gitu. Kita gua testing Ju sama Evo 10. Sedetik per kilo lebih kenceng mobilnya. Masa? Iya. Sama Evo 10, Pak. Iya. Iya. Itu tapi yang nyupir lu sih, Pak. Senyuman gue sampai kuping, ya gue bilang, oh my god, ini kalau nggak jadi nggak lucu banget nih. Udah segala macam. Ya udah. Jadi tapi kalau mobilnya. Kalau expander, kalau apa namanya, lu nyetir expander, gue nyetir Evo 10 juga mungkin ketinggalannya 10 detik, Fat. Gua. Terus nasibnya gimana tuh, Pat? Expander, Pat? Ujungnya, Pak? Enggak, ada, oke. Barusan gue tadi siang gue dari bengkel, gue bisa lihat mobilnya juga. Gue sih seneng banget, Ju. Seneng banget karena speknya lo apa? Jadi EP4 itu gini, Ju. Kenapa gue ngambilnya namanya EP4? Kenapa gue ngambil spek EP4? Jadi EP4 itu singkatannya EP itu Asia Pacific 4-wheel drive. Si Asia Pacific 4-wheel drive ini, jadi dia tuh punya kesetaraan untuk semua mobil. Lu nggak peduli lah, lu mau bangun mobil merek apapun, terserah. EP4 kitnya itu buatan mereka. Jadi lu body shell lu datengin, lu body shell harus asli ya. Jadi ini mobil bukan tubular loh. Body shell harus asli, lu pasangin kit EP4 di bawahnya, jadi berpenggerak 4-wheel drive, jadi 4-wheel, suspensi, cross member segala macam. Terus mesinnya itu harus bawaan merek mobilnya. Jadi kalau gue Mitsubishi, mesinnya harus Mitsubishi, gitu. Tapi boleh swap? Nah, boleh swap. Karena cc-nya juga dibatasin, kalau nggak 1.600 atau 1.800. Gue nggak gitu setuju lah gue nggak terlalu setuju, nggak terlalu happy dengan formula 1.800 itu, karena kayaknya escape plan banget. Jadi gue pakai yang 1.600 yang kayak F1 atau WRC gitu kan 1.600. Dan mobil ini 4-wheel drive-nya itu memang udah kitnya EP4. Jadi mereknya yang gue pakai, lu boleh pilih kalau nggak mereknya Sadev atau mereknya Extract. Nah, gue punya mereknya Extract. 4-wheel drive-nya Garden sama gearbox Extract. Untuk mesinnya bloknya itu 4B11, jadi sama aja sama Outlander. Jadi lo Outlander, Delica, Lancer, Evo 10 itu punya blok yang sama, namanya 4B11. Tetapi gue nggak pakai daleman apa segala macam, karena dalemannya itu diturunin jadi 1.600 cc. Dan itu bukan hanya untuk gue, untuk semua mobil EP4 gitu. Oke. Dan ya alhamdulillah sih Ju, emang sih kalau dilihat dari regulasi EP4, mobil gue paling berat di antara yang lain. Kalau 1.600 cc itu 1.230 kilo, kalau 1.800 cc itu 1.300 kilo. Mobil gua belum pakai gua aja udah 1.350 kilo. Jadi emang ada kerugian di situ, tapi bisa lah kita atur lah nyetir. Iya. Nggak jamin mobil paling kenceng itu pasti menang, Ju. Tergantung harus setir juga, Ju. Bener. Lebih penting kaki. Lebih penting kaki. 1.000%. Daripada mesin. Kaki drivernya maksudnya.
Kaki mobil ya, kaki drivernya. driver gila kan. Ingat nggak kemarin ke Mekarta? Iya. Ingat kemarin Mekarta? Lu kan ikutan balap tuh. Ya gitu anak-anak zaman sekarang. Mas, gue bikin mobil baru nih mas. Lu tahu kan yang gue maksud siapa? Mungkin dia nonton kayak gitu. Ya kan? Gitu. Mas, kalau kayak gini-gini aja gue biasa balap sentul lah, gue bantai lah orang-orang. Oh iya boleh. Pas finish gini. Mas, itu Andre Dege Putra sama Juju Margon itu siapa mas ya? Kenapa kenceng banget ya, gue gak pernah dengar. Gue bilang, ya, lu belum bebulu aja, dia udah juara 1 BSD. Mau lu kalahin. Jangan macam-macam sama orang tua, lu bilang gitu. Susah juga. Iya, dia nggak tahu Pesnot kita ada anjing-anjingnya di dalam deh kan. Iyo. 300 pol anjing, pol. Soalnya dari dulu kebagian mobil pelan, nggak pernah ada yang kebagian mobil. Jadi pol terus. Pecutin terus pokoknya. Pecutin terus, pol. Tapi Jo. Jo. Lu inget nggak waktu itu kan gua pernah jalan-jalan sama lu tuh, naik apa? Nggak pakai atap tuh mobil. Cobra. Kenapa gue tiba-tiba lupa ya namanya? Gue dari tadi, padahal anak gue suka banget tuh Ford versus Ferrari itu film. Kenapa gue jadi lupa namanya Cobra? Ju, itu mobil kenceng banget ya Ju ya. Kenceng banget Ju, gila Ju. One of the fastest mobil tua yang pernah gue setir. Tapi kemarin gue kemana ke Italia yang gue sama winter driving itu Ju. Gue pertama kali Ju, sumpah mati Ju, gue pertama kali duduk di mobil idaman gue, Miura Ju, ya, bangke lu. Gue ngeliat postingan lu, sebel gue. Ju, udah salju Ju. Aduh, 380 HP di tahun 61 Ju. Nih ya, gini. Gue bisa ibaratkan gini deh. Gue kan sering nyobain Evo lah ya. Gue bisa bilang mobil itu setara sama Evo 4. Kenceng ya? Evo 4. Oke. Iya, Evo 4 tahun 98 Ju. Ini tahun 60 Ju. 60. Lu bisa bayangin nggak kenapa tuh orang segitu bisa terkenal ya? Orang itu mobil segitu. Ju, kenceng banget mobilnya Ju. Gue gak nyangka Ju segitunya Ju. Top. Gila. Gue belum pernah sih naik Miura gue. One of the dream deh. Ya, iya, cuman kan maaf banget nih Ju. Gue tuh yang gue belajar dari lu tuh sebetulnya yang paling penting hidup ini tuh punya teman banyak gitu Ju. Bener. Hidup kita tuh bikin gampang-gampang aja Ju, nggak usah susah Ju. Iya, berbuat baiklah kepada sesama, banyak-banyakinlah teman, banyak-banyakinlah berbuat baik, ya kan, udah deh. Berkat nongkrong zaman dulunya ya kan. Itu dia, lu tuh orangnya profil banget. Apa? Tapi high profile. Ada ini nih, ada teman gua Deki Sastra, pengen banget ngobrol-ngobrol kenalan sama lo. Deki, kalau pandemi udah kelar, gua kenalin sama Rifat. Oke, Fat? Oke, jadi gua mah kalau temennya Juju mah jamin dah. Deki ini artisan Bandung, dia punya brand namanya Road Type Riot di Bandung. Deki Sastra ini ownernya. Gitu. Oke. Anak custom juga nggak? Suka mobil-mobilan? Ya. Nggak. Problemnya ada di lu, bukan ada di gua. Nggak mungkin. Udah. Itu lo orang-orang pada, gue bilang lu dapat headphone-nya dari hadiah Taro. Gue kemarin sama Dimas itu aman-aman aja. Gua sama Gofar juga aman-aman aja. Itu banyak banget yang nonton, nggak apa-apa. Gue sampai diomelin tau nggak lama Kojin. Diomelin gue sama Kojin bangke. Itu Christian Kojin kan? Dia WA gue. Bro, pulsa lu isi dulu, bangke. Pulsa isi dulu. Bangke, isi pulsa aja. Kemarin Gofar lama banget.
gue baru bisa janjian jam 9, baru mulai itu jam 9.15 apa. Itu dibilang PLN listriknya mati, belum bayar pulsa, bukan pulsa handphone, pulsa listrik, jeglek rumahnya. Anjir. Tapi ngomong-ngomong, lu masih pakai Asia Hidayah nggak sih, Fat? Gila, gue udah bilang tadi, anak nih, lihat 80% gak ada yang tahu. Asia itu apa, gak ada yang tahu. Gak. Mereka tuh masih ngerasain gak ya telepon umum pakai kartu? Ingat gak lu dulu telepon umum koin terus jadi kartu kan? Iya. Itu kayaknya, keren banget kalau di dompet ada kartu telepon. Ganteng banget. Tuh, tahu tuh, pada tahu, Fat. Saya tahu tuh. Asia zaman pas SD anjir. Oh, Asia Carrera beda, Asia Carrera beda. Eca. Bedanya. Eca Levin. Kami bisa membetulkan apapun yang bergerak ya enggak? Lu ada Nah, berhubung ada Berry, gue bilang ini kan Berry kan berusaha keras ya untuk bajunya laku ya, jadi gue sengaja banget pakai bajunya Berry. Ini bajunya Berry. Gila bangsat banget. Lo bisa pesen itu di Berry yang ada di sini salah satu. Gue baik nih, gue tuh sok pakai baju ginian soalnya gue mau dibilang anak culture gitu katanya. Bangke. Lu culture-culturean tapi lu seru ya, lu ke Amerika segala macam tuh ngeliat dari Pebble Beach sampai SEMA sampai apa, coba baju lu mesti mengajarkan orang-orang. Kan lu tau kan kalau lu udah pernah lihat pameran-pameran gitu kan Ju, lu lihat mobil terbagus atau motor terbagus tuh yang mana, jawabannya kan gak ada Ju ya, tergantung selera lu ya nilainya gimana, bener nggak? Iya kan gue nih Ju, yang jelas, yang sangat amat jelas. Kombi Dakota gue pernah punya Ju. Ya kan, orang selalu bilang kombi Dakota tuh yang paling mahal, yang original, yang 23 window, yang bla 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 bla, ya kan? Yang laku paling mahal, yang ceper, pelaknya chrome. Ya emang dasar suka aja yang mau beli. Iya. Iya kan, orang-orang kalau jual mobil yang Pak, ini yang paling original, jadi saya buka harga normal misalnya ya 25 juta gitu. Saya buka 200 juta. Pak, mendingan gini Pak, buka 5,5 miliar juga gak ada yang marahin sih Pak. Kalau dealnya pengko itu urusan belakang. Semua batu dipikir emas Ju. Iya. Iya kan? Coba lu ajarin tuh tentang perbedaan culture, custom dan normal dan apalah. Kalau gue sih alhamdulillah udah pernah ngerasain, at least udah pernah ada pengalaman ke sana. Itu juga bikin gue jadi banyak banget belajar, Pak. Iya. Banyak banget. Wah, ada Michael Lesmana, ngeri. Waduh. Selamat malam, Michael. Suhu, aduh, maaf dah. Kita dah boleh bangga sama apapun. Begitu dia udah segini Jack, kecil banget Jack, kita Jack. Segini nih kagak kelihatan di depan mata dia mah. Terus gue lagi intens lagi. Cuma dia beberapa minggu terakhir ini. Ada apa nih? Nggak, gue nanya-nanya aja. Kangen aja gue sama Michael Lesmana. Gue sama Michael, gue inget banget waktu itu ada acara di Bandung. Gue belum punya 356 nih. Dia datang naik 356. Terus habis itu acaranya sama hotel tuh deket banget. Tapi dia buat 356. Gue bilang gini, Mike, boleh nggak Mike? Gue pengen duduk kayak di mobil lo. Ke situ gitu. Iya boleh, dianterin gue ke hotel Cedi dari Tipe. Itu kan deket banget ya. Itu rasanya Ju, seumur hidup gak bakal lupa Ju. Sekarang punya mobilnya, Masya Allah Ju. Memang kalau ngayal gak usah bayar aja, yang jauh aja deh. Iya, bener. Gue cukup beruntung dikasih ini, tuh nggak lo, dikasih pinjem Karman Gianya yang tipe 34. Hah? Karman Gianya dia? Dia punya tipe 34 yang hijau. Lu mau ini nggak? Lu mau mindahin nggak? Kan mau mindahin parkir mobil gitu. Lu mau bantuin mindahin mobil nggak? Sini, gue bilang. Lu percaya sama gue nih? Iya. Bener nih gue bawa nih. Iya. Udah.
Bawa Itu nggak ada, Ju. Karman Itu nggak ada, Ju. Gila enak banget Fat mobilnya. Masya Allah, Enak Ju. banget itu yang tipe Gak ada 34. orang lain yang pernah duduk, yang pernah nyetir mobil itu udah itu udah. Alhamdulillah gua. Waduh. Alhamdulillah Fat, gua sampai ke itu Top. tuh dapat Top. kesempatan itu. Kesempatan lo banyak hidup ya, mantep ya. Alhamdulillah. Aduh. Iya tadi tuh kayak apa namanya? Kayak kalau klasik car itulah Essen sama Pebble Beach. Iya, Essen gue tadinya tahun ini mau berangkat tuh Essen. Lu mesti berangkat, Fat. Lu mesti berangkat. ya? Essen. Top ya? Urut-urutannya Essen dulu baru ke Pebble Beach. Oh, oke. Tapi kan culture-nya beda, Ju. Yang satu, Essen itu kan beda. Eropa minded. Apa gimana? Coba lu jelasin deh. Gue nggak. Enggak. Essen tuh rakyat kayak gua masih paham. Oke. Rakyat seperti gua masih paham nih mobil ini. Oh, ini masih gua tahu lah mobil-mobilnya. Ini gitu. mobil ini gitu. Essen tuh masih gua Essen. Begitu nyampe Pebble Beach tuh gua rakyat jelata kayak gua sih nggak tahu gua. Ini apa ya, Talbot Largo, yang ini Bugatti Royal, yang ini mobil konsep apalah gitu ya kan, buzet. Begitu baca spesifikasinya gitu, ini mobil cuma 2 diproduksi di dunia begitu. Ya Allah, pantesan gitu kan. Di internet juga nggak ada. Nggak ada. Segitunya juga. Di luar tuh segitunya banget ya. Mereka melestarikan mobil tuh benar-benar udah kayak lukisan tuh lo, yang benar-benar ini karya seni bukan mobil. Iya, gue lupa ya. Jadi waktu terakhir ke Pebble Beach ada kan lagi show-nya lagi show Ferrari lah gitu ya. Terus kebetulan ada orangnya, jadi kan ya nanya-nanya lah gitu gue kan. Ini kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Intinya adalah untuk bisa sebuah mobil ada di padang golf Pebble Beach itu ada beberapa kriteria lah. Kriteria gitu dulu. Sebelum masuk pagar lo harus lewatin itulah, ya kan? Iya. Apa? Terus gue nanya gitu. Ini fog lamp-nya emang optionalnya Ferrari. Gue lupa, Fat. Jujur aja gue lupa mereknya. Kalau gue nggak salah, gue masih rancu deh antara, kalau gue nggak salah, Chef Marshall. Kalau gue nggak salah, Chef Marshall di Ferrari. Kalau gue nggak salah ya. Terus dia, emang optionalnya Ferrari ya. Wait, dia bilang gitu. Dia ke belakang, ke dalam mobilnya, ke jok belakang, ngambil buku. Terus dibawain ke depan. Ini katalognya. Ini parts numbernya, ini buat tahun ini mobil gue tahun segini sertifikatnya. Jadi iya, ini adalah pasangannya dia. Terus gue diem, oke. Baiklah. Karena dia ngomong, dia ngomong, kalau di sini soalnya agak ketat, bahkan baut pun harus benar. Buset, baut pun harus benar kata dia. Ampun, di atas awan masih ada awan jauh, masih ada langit. Iya. Masya Allah. Sementara di zaman di Essen dulu, gue kan ke Essen tuh 2012 ya. Itu tuh banyak belajar juga gue 2012 ya. Iya, karena itu sebelum gue bangun DAX. Setelah gue bangun DAX. Essen tuh enaknya reachable ya, Ju ya. Maksudnya kita datang ke sana juga nyari apa yang kita butuhin tuh ada dan masih bisa kebeli gitu ya di sana. Bener dan 3 hari itu 3 hari itu bener-bener gedenya kayak ini, Fat. Segede mungkin 2 kalinya Kemayoran gitu kali ya. Yang bener loh. Gede banget. Oh gitu. Ada indoornya, ya ada beberapa hall, ada indoornya, ada outdoornya, ada. Jadi nggak bisa sehari, marketnya. Sehari nggak bisa. Nggak bisa 3 hari. Oh ya? 3 hari. Hari pertama
hari pertama section ini dulu nih, hari kedua section itu, hari ketiga section itu, gitu. Masya Allah Akbar. Terus Pagi itu apa? sampai tutup. Klasifikasinya gimana? Mobil Jerman, mobil Amerika, mobil Jepang, apa gimana? Ngebaginya? Kalau yang di mana? Kalau yang di mana? Di Essen lah, Essen. Oke, Essen tuh ada yang mobil motor. Kalau Essen tuh enaknya ada mobil, ada motor. Oh, ada motor, oke. Ada mobil, ada motor, iya. Ada yang show, ada yang jualan. Ada yang show, ada yang jualan, dan ada yang itu flea market. Jadi ya udah deh tuh. Di situ enaknya juga adalah di situ ada orang-orangnya, ada ownernya. Dan jadi mereka bisa menceritakan gitu. Gue ngobrol jadinya menimba ilmu. Iya. Menimba ilmu. Iya. Itu gue belajar soal Vespa. Ada Vespa di situ, gue belajar soal Vespa. Maiko mobil, Pak, cakep banget Maiko mobil. Udah jangan ngomong Maiko mobil deh, gue udah sakit hati banget tuh. Gue udah punya waktu itu nggak jadi, kampret. Ini gue kayaknya overheat nih. Pada saat iPhone 6 ini dibikin, belum ada Instagram Live soalnya. Kaget deh kayaknya. Bangsa. Gue kan tadi habis live ya di Hard Rock sejam, habis itu ngomong sama lu 1,5 jam nih. Habis ini gue nggak tahu, kayaknya gue tidur di luar ya, ini tendang sama bini gue nih, kayaknya ngobrol 2,5 jam di rumah, baru pulang sejam lagi dari mati dah gue. Ya udahlah, kita lanjutkan lagi aja lah minggu besok aja. Kita lanjut kapan-kapan dah kalau begitu. Iya dong. Masih banyak sih sebenarnya yang bisa dibahas ya. Bukan banyak lagi berteman 25 tahun, masa 1,5 jam beres. Iya, kita belum ngomongin cewek-cewek, Pat. Itu dia Justru ngomong cewek karena lu nggak pakai itu, karena lu nggak pakai earphone. Yang cewek itu loh, Pat. Ya, mana. Jujur, karena gue lagi udah pindah ruangan, lu lagi bacot lu lagi bisa direm ya, gue resleting bacot. Itu loh cewek yang waktu itu, Fat. Iya. Jo, di rumah gue cuma 1 orang yang bisa dengar. Tapi Instagram Live-nya mau 700, Ju. Lu tau 700 orang mau dijajarin, Ju. Satu sekolah aja, satu SMA, denger semua. Lebih dari itu. Aduh. Ya udah, Ju. Ntar ya udah hari kita lanjut lagi deh, kita ngobrol lagi deh, Ju. Iya kan? Seru kan? Okay. Gitu selamat ya. puasa ya, Fat. Ya. Wow. Yo, Ijo. Itu siapa tuh, Fat? Ya kali di rumah gua ada yang lain. Ya. Jangan lupa minum susu. Fat, ya udah. Oke, baiklah. Selamat berpuasa, kita Fat. ngobrol-ngobrol lagi ya. Kan? Oke. Gak perlu diomongin kan semuanya. topiknya apa? Udah pasti kita tahu kok bakal ngomongin apa, kemana udah, aja. Iya. Oke.